Berita MotoGP hari ini, Senin tanggal 28 September tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso. Berita ketiga dari pembalap Avintia Racing, Johann Zarco. Kecelakaan aneh Rossi di MotoGP Catalunya, ternyata ini penyebabnya. Valentino Rossi menjelaskan penyebab kecelakaannya di MotoGP Catalunya akhir pekan kemarin, karena sisi bagian kiri ban yang agak dingin. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, yang memulai balapan dari posisi ketiga, harus berakhir dengan kecelakaan kala menjalani balapan di MotoGP Catalunya, Spanyol, Minggu, tanggal 27 September tahun 2020. Rider Italia itu terjatuh di tikungan 2 ketika balapan masih menyisakan 9 lap lagi, padahal kemenangan sudah di depan mata. Dan kecelakaan ini sangat jelas membuat The Doctor kecewa. Lantas, apa penyebab Rossi kembali terjatuh? Itu memalukan hari ini, keluh Rossi setelah kecelakaan, sebagaimana dimuat Speedweek. Setelah akhir pekan seperti ini, ketika saya berada di lintasan dengan baik dan merasa nyaman dengan motor, Anda harusnya finish di depan. Saya juga bisa menang karena Quartararo kemudian mulai banyak melambat, tapi yang jelas saya sudah pasti naik podium andai tak jatuh, karena saya sangat cepat, sambung Rossi menjelaskan. Penyebab kecelakaannya belum sepenuhnya diklarifikasi, tapi rider Yamaha menjelaskan sedikit kemungkinannya. Sekarang saya harus berpikir ulang dan menganalisis data dengan cermat. Jika melihat datanya, semuanya hampir sama dengan lap sebelumnya. Ini seperti jatuhnya Bagnaia di Misano, sulit untuk menentukan penyebabnya. Tapi ternyata tikungan kiri, di sisi dingin ban. Saya mungkin masuk ke tikungan dengan cepat dan dengan sedikit suhu yang lebih rendah pada permukaan ban sebelah kiri untuk ban depan, saya tergelincir dan kemudian jatuh. Itu masih kesalahan karena saya seharusnya lebih berhati-hati di tikungan. Saya terbawa suasana karena saya cepat dan ingin tetap menempel Quartararo. Karena saya ingin mencoba mengalahkannya, dan kemudian saya takut ada motor yang lebih kuat di akhir balapan, terutama Ducati dan Suzuki. Saya benar-benar ingin naik podium dan saya mencoba. Meski begitu, itu tetap menjadi kesalahan besar. Saya sangat minta maaf, seru Rossi masih dengan suasana hati kecewa. Pada akhirnya, balapan berhasil dimenangkan oleh Quartararo, diikuti duo Suzuki di podium, Joan Mir dan Alex Rins. Andai tidak jatuh, Rossi yakin juara MotoGP Catalunya 2020. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, percaya bisa memenangi MotoGP Catalunya 2020 andai tidak terjatuh lebih awal. Sebab dirinya bisa lebih konsisten mencetak waktu satu putaran ketimbang Fabio Quartararo yang terbukti melambat di putaran-putaran akhir. Sebagaimana diberitakan, Valentino Rossi terjatuh pada putaran ke-16 di tikungan kedua sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Sebelum terjatuh, pria asal Italia itu tengah berada di posisi kedua. Sang pembalap mengaku kehilangan bagian depan motornya ketika berusaha mengejar Fabio Quartararo. Valentino Rossi menuturkan, sisi kiri ban yang dingin karena menurunnya suhu lintasan amat berbahaya. Hal itu terbukti ketika dirinya terjatuh pada tikungan 2 yang mengarah ke kiri. Menurunnya suhu lintasan juga berdampak pada Fabio Quartararo yang kemudian keluar sebagai pemenang. Pada putaran-putaran terakhir, catatan waktunya melambat hingga 2 detik. Valentino Rossi yakin bisa keluar sebagai pemenang jika tidak terjatuh lebih awal. Pada awal lomba, kami mendapat kecepatan yang bagus, tetapi saya berusaha menjaga ban dengan membalap lebih lembut karena saya tahu akan menderita di akhir-akhir balapan. Jadi, saya terus berada di depan, tetapi tidak berusaha mendorong, ujar Valentino Rossi, dikutip dari Crash, Senin, tanggal 28 September tahun 2020. Fabio, Franco, Morbidelli, dan saya adalah pembalap tercepat pada paruh pertama lomba. Kami cukup dekat tetapi Fabio mungkin sedikit lebih baik. Namun, ketika ban sudah mulai kehilangan cengkeraman, Quartararo juga banyak kehilangan waktu di putaran-putaran terakhir, imbuh The Doctor. Kita tidak pernah tahu karena saya kecelakaan. Namun, jika saya bisa kehilangan waktu lebih sedikit dibandingkan Quartararo, karena mungkin saya lebih baik di lap-lap akhir, saya juga bisa menang, tukasnya. Sayangnya, Valentino Rossi sedikit salah perhitungan. Ia nekat melajukan motornya lebih cepat ketimbang terus menjaga ritme balap.
Sebab di belakang sudah ada pembalap-pembalap Suzuki dan Ducati yang biasanya lebih cepat pada akhir lomba. Setelah Franco melebar di tikungan 1, saya mendorong laju motor karena tidak mau tertinggal jauh dari Fabio. Saya berusaha sedekat mungkin karena tahu motor-motor yang biasa lebih cepat di akhir lomba, seperti Suzuki dan Ducati, kian mendekat papar pembalap berusia 41 tahun itu. Tentu saja, saya bisa naik podium hari ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di putaran-putaran terakhir, karena semua orang, terutama Quartararo, sangat melambat. Tutup Valentino Rossi, yang sudah tidak pernah menang sejak GP Belanda pada Juni tahun 2017. Crash di MotoGP Catalunya, Dovizioso kecewa dan frustrasi. Pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, mengaku kecewa dan frustrasi, setelah gagal finish karena ditabrak Johan Zarco, di MotoGP Catalunya, Sabtu tanggal 27 September tahun 2020. Dovizioso tak menyelesaikan satu lap pun di sirkuit Barcelona. Pembalap asal Italia terpaksa mengakhiri balapan secara prematur karena terlibat insiden dengan Johan Zarco di tikungan kedua. Dovizioso tidak bisa menghindari motor Zarco yang bergerak melebar. Saat itu, motor yang ditunggangi Zarco kehilangan kendali karena manuver yang dilakukan rekan setim Dovizioso, Danilo Petrucci. Seusai balapan, Dovizioso tak memungkiri dilanda kekecewaan besar. Apalagi, kegagalan finish di MotoGP Catalunya membuatnya kehilangan posisi puncak klasemen pembalap MotoGP 2020. Ini kecelakaan dalam balapan, jadi tidak ada yang bisa saya katakan tentang itu. Saya sangat kecewa, khususnya saat hal semacam ini terjadi. Anda merasa sangat frustrasi karena Anda tidak bisa mencoba apapun, ujar Dovizioso. Untuk kejuaraan kami kehilangan banyak poin hari ini, ia melanjutkan. Sebelum insiden di MotoGP Catalunya, Dovizioso memimpin klasemen dengan 84 poin atau unggul 1 poin dari Fabio Quartararo dan Maverick Viñales. Namun, situasi kini telah berubah dengan keberhasilan Quartararo keluar sebagai juara MotoGP Catalunya. Pembalap asal Prancis itu kini berada di puncak klasemen dengan 108 poin atau unggul 24 poin atas Dovizioso. Zarco sedih bikin Dovizioso jatuh di MotoGP Catalunya. Johan Zarco sedih membuat Andrea Dovizioso kehilangan poin dalam perburuan juara MotoGP 2020. Pembalap Avintia Racing, Johan Zarco, mengaku sedih telah membuat Andrea Dovizioso gagal finish di MotoGP Catalunya, Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Zarco terlibat insiden dengan Dovizioso saat tikungan kedua di lap pertama. Zarco terjatuh saat melakukan pengereman untuk menghindari manuver pembalap Ducati, Danilo Petrucci, yang berada di depannya. Namun, keputusan Zarco itu berujung petaka buat Dovizioso. Pembalap asal Italia itu tidak sempat untuk menghindar hingga akhirnya menabrak motor Zarco yang melambat setelah melakukan pengereman. Insiden itu membuat motor yang dikendarai Zarco dan Dovizioso jatuh. Kedua pembalap ini pun tidak bisa melanjutkan balapan di seri ke-8 MotoGP 2020. Saya hanya refleks agar tidak menabrak dia, Petrucci. Saya mengerem dan jatuh. Saat saya jatuh, Dovi tidak bisa menghindari saya dan kami adalah dua pembalap Ducati, dan Andrea sedang bersaing untuk gelar, ucap Zarco. Ini, kecelakaan dengan Dovizioso, membuat saya sedih hari ini. Saya pikir jika saya tidak menekan rem, saya akan menabrak Danilo dan akhirnya akan tetap sama, ia melanjutkan. Insiden di tikungan kedua itu memang jadi kerugian besar Dovizioso. Pembalap berusia 34 tahun itu kehilangan kesempatan meraih poin untuk menjaga peluang meraih gelar juara dunia untuk kali pertama di ajang MotoGP.